Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya. Sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara membuat nomor halaman secara otomatis ya, dengan berbeda tipe atau style ya. Dimana di sini untuk nomor halaman di cover tidak ada nomor halaman. Kemudian di bagian kata pengantar dan daftar isi, nomor halamannya menggunakan angka Romawi kecil ya. Ini daftar isi. Sedangkan untuk isi skripsi, bab 1 pendahuluan dan seterusnya menggunakan nomor halaman angka biasa ya. Nah, sekarang kita akan pelajari untuk membuat daftar isi secara otomatis ya. Nah, untuk membuat daftar isi secara otomatis, kita di sini akan memanfaatkan penggunaan style ya. Jadi sekarang kita akan gunakan di sini ada style, ada heading 1, heading 2, title dan seterusnya ya. Tapi kita akan coba buat style tersendiri. Kenapa? Karena biasanya dalam membuat skripsi itu ada pedoman atau panduan atau aturan dalam pembuatan atau dalam jenis hurufnya gitu dan sebagainya, sehingga kita harus membuat style sesuai dengan pedoman penulisan skripsi ya. Nah, contoh di sini kita akan buat mulai dari kata pengantar ya. Kata pengantar ini kita akan buat stylenya sebagai judul bab ya. Maka caranya di sini kita pilih ini, kemudian create a style. Dia bahasa di sini judul bab ya, kita modify. Nah, judul bab misalnya fontnya Times New Roman, size-nya misalnya 14, kemudian kita bold ya. Nah, ini anggaplah ini sebagai satu aturan dalam penulisan skripsi bahwa judul bab harus Times New Roman dengan size-nya 14 dan cetak tebal ya. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah jadi ini judul bab ya. Nah, ini kita terapkan untuk setiap judul bab ya, style judul bab. Terisi ini kita blok, kita terapkan style judul bab ya. Dan kita tarik lagi ke bawah. Bab 1 pendahuluan ini juga kita buat judul bab. Nah, untuk subjudul, konteks penelitian dan seterusnya ini kita buat lagi style yang baru ya. Berarti ini konteks penelitian, kita blok. Kemudian di bagian style kita create lagi a new style. Kalau tadi judul bab, sekarang judul subbab ya. Judul subbab untuk kita terapkan pada subbab yang ada ya. Kita klik modify. Kemudian kita rubah di sini fontnya Times New Roman. Size-nya misalnya kita bikin 12. Dan kita terapkan di bold ya, cetak tebal ya. Oke, untuk pembahasan mengenai style, di sini ada format dan sebagainya sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Bisa dilihat di video yang sebelumnya. Oke. Dan kita klik OK. Nah, ini kita terapkan di setiap subbab ya. Kita pilih stylenya judul subbab. Kemudian ini juga tujuan penelitian, judul subbab. Pastikan ketika kita memblok jangan berlebih ya, karena ini nanti akan mempengaruhi pembuatan daftar isi ya. Jadi cukup satu baris saja seperti ini, judul subbab, definisi istilah judul subbab. Kemudian kajian pustaka ini judul bab ya. Kemudian penelitian relevan nih A, judul subbab, definisi jarak E ini judul subbab. Kemudian kita graf lagi ke bawah, bab 3 ini kita blok sebagai judul bab. A ini pendekatan judul subbab, kehadiran peneliti judul subbab ya. Ini contoh skripsi saja. Bab 4 pembahasan ini judul bab. A kepada data judul subbab. E wanita blok judul subbab. C pembahasannya judul subbab. Jadi kita terapkan kepada bagian-bagian atau kalimat-kalimat atau baris yang akan kita masukkan ke dalam daftar isi ya. Bab 5 penutup ini judul bab, simpulan judul subbab, saran ini judul subbab, kemudian daftar rujukan ini kita blok judul bab.
Ya. Nah, setelah kita terapkan pada semua judul bab dan judul subbab, maka kita bisa buat daftar isi secara otomatis ya. Di sini kita klik di area ini, kita kasih sejarah satu baris kosong ya. Caranya kita gunakan di sini ada menu references, kemudian table of content. Nah, defaultnya di sini ada heading 1, heading 2, heading 3. Ini kalau kita menggunakan stylenya heading 1, heading 2 dan seterusnya ya. Tapi karena kita menggunakan style yang kita buat sendiri, maka di sini kita pilih custom table of content ya. Nah, defaultnya kan heading 1 nih, kita ganti pilih options. Nah, di style available stylesnya heading 1, 2, dan 3 nih sebagai TOC level. TOC itu table of content ya. Ada level 1, ini kita hapus. Kita klik hapus nih backspace. Nah, kita geser, kita scroll ke bawah. Ini ada judul bab dan judul subbab yang tadi kita buat ya stylenya. Judul bab ini kita sebagai level 1-nya, judul subbab ini sebagai level 2. Sehingga nanti di daftar isi akan muncul setiap yang ada style yang kita terapkan, style judul bab dan style judul subbab ya. Kita klik OK. Nah, ini defaultnya seperti ini ya, ada tab leadernya titik-titik, kita bisa ganti yang lainnya ya. Sebentar itu dulu, kita klik OK, maka jadilah table of content ini, daftar isi seperti ini ya. Nah, kalau kita mau bergerak misalnya bab 1 pendahuluan dulu, kenapa bab 1 ini kok halaman 4? Ini kenapa halaman 2? Kita lihat ya, kita bisa tekan Ctrl, lalu klik di sini. Bab 1, oh halamannya 4 Romawi. Kenapa? Karena bergeser ya. Ini kan jadi turun ke bawah. Kita bisa lihat sini kan kemarin di video sebelumnya kita sudah bahas ada section break ya. Kita lihat dulu section breaknya ada di mana. Klik home. Di sini ada show height. Nah, section break ini harus berada di baris terakhir dari halaman daftar isi ya. Maka caranya kita klik di sini. Terus ada di sini tekan delete, dan naik ke atas. Nah, sampai di sini ya. Jadi bab 1 pendahuluannya ada di halaman 1 ya. Oke. Ini show height-nya saya nonaktifkan lagi supaya tulisan section break-nya tidak terlihat. Nah, ini masih belum update ya, bab 1 belum, masih halaman 4. Berarti ini ada halaman 2 nih ya. Caranya kita klik di sini. Kita klik kanan untuk mengupdate nomor halaman ya, update field. Ini ada 2 pilihan, update page numbers only, berarti hanya mengupdate nomor halaman saja. Kalau update entire table berarti mengupdate nomor halaman dan juga mengupdate tulisan kalau ada perubahan tulisan pada judul bab ataupun subbabnya ya. Misalnya nomor halaman saja, kita klik OK. Nah, sudah berubah ya nomor halamannya, bab 1 pendahuluan itu halaman 1 dan seterusnya. Jadi kalau kita mau langsung lompat ke bab 3, tinggal kita arahkan di sini, tekan Ctrl, kita klik, nah, pindah ke bab 3 pendahuluan. Oke, seperti itu cara membuat table of content atau daftar isi secara otomatis. Jadi kalau misalnya ada perubahan nih di definisi jahe, saya klik Ctrl, klik, ini berubah nih definisi jahe borongan misalnya ya. Maka di daftar isinya jangan diketik manual ya, tapi di sini ini kan belum berubah ya. Cukup kita klik kanan, update field. Nah, kita pilih update entire table, kita klik OK, maka di sini berubah langsung definisi jahe borongan ya. Oke, seperti itu untuk membuat daftar isi secara otomatis. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin.